Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah mendengar Zoom. Zoom itu adalah aplikasi video conference di mana dengan Zoom kita dapat melakukan meeting online atau rapat online, kemudian belajar online, pengajian online, kopdar online gitu. Nah, caranya yang pertama adalah aplikasi Zoom harus diinstal di HP Android kita. Caranya adalah buka Play Store, kemudian cari Zoom, ZOOM, kemudian install. Nah, tunggu beberapa saat. Kapasitasnya 28,22 MB. Ini proses download. Aplikasi Zoom ini sudah terdownload 100 juta lebih. Kemudian bintangnya sudah 4.0. Selain Zoom ada aplikasi yang lain juga. Nanti kita buatkan tutorialnya. Silahkan teman-teman nanti memilih mana yang kira-kira lebih gampang, lebih mudah. Masalah security, semuanya ada bolongnya. Zoom ini aman, tapi memang persaingnya pasti akan membuat mencari-cari kelemahannya karena namanya kompetisi. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, seperti ini. Ada beberapa menu. Pertama, nah ini ada 3 menu ketika digunakan di awal. Ada join meeting, ini untuk mengikuti rapat ketika kita diundang. Kemudian sign up ini untuk mendaftar di aplikasi Zoom ini. Kemudian ini sign in, ini untuk masuk ketika kita sudah daftar. Oke, yang pertama kita bahas mengenai join a meeting. Nah, join a meeting ini adalah untuk mengikuti meeting. Kita misalnya dapat undangan atau broadcast sebuah meeting atau pengajian. Nah, caranya cukup kita masukkan ID meetingnya, misalnya ID meetingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti klik join meeting. Klik join meeting ini. Lalu yang don't connect to audio ini, jika kita tidak ingin suara kita terdengar atau kita hanya mendengarkan saja, maka diaktifkan ini. Tapi kalau kita mau ikut berbicara juga, maka ini dalam kondisi off. Nah, terus kemudian di bawahnya ini ada turn off my video. Ini untuk supaya kita tidak terlihat atau video kita off gitu. Supaya wajah kita tidak terlihat, maka ini dihidupkan. Tapi kalau wajah kita ingin dilihat, maka ini dimatikan. Nah, itu saja untuk yang join a meeting ini. Biasanya nanti ada password. Password itu nanti ketika kita sudah klik join meeting ini, nanti akan ada password biasa kalau meeting tersebut menggunakan password. Lalu kedua, ini untuk daftar ke aplikasi ini, klik sign up, lalu masukkan tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya tahun 99 misalnya 21 April 99, set. Nah, kemudian di atas, yang paling atas ini klik misalnya myrozi@gmail.com. Kemudian masukin nama, misalnya nama saya Fahrur. Kemudian nama akhirnya Rozi misalnya. Nah, tinggal klik di bawah ini I agree. Lalu klik next. Nah, setelah itu nanti akan ada email verifikasi ke email kita. Nah, selanjutnya kita akan login
Misal ketika kita sudah berhasil daftar, kita klik sign in, lalu kita masuk, lalu masukkan passwordnya misalnya, lalu kita klik. Nah, seperti ini menunya. Ini ada 4 menu di atas, ada new meeting, lalu ada join, ada schedule, nah share screen. Oke, yang pertama kita bahas new meeting. New meeting ini untuk membuat meeting baru. Nah, meeting yang bisa kita laksanakan misalnya sekarang langsung, misalnya itu klik yang new meeting. Jadi tampilan seperti ini. Nah, di sini ada ID meetingnya, kemudian password yang kita share untuk meeting tersebut. Kemudian ini ada tombol end. End itu untuk mengakhiri meeting. Kemudian yang tombol ini itu adalah untuk membalikkan kamera. Kalau ini yang kita pakai ini kamera depan, kalau kita mau menggunakan kamera belakang tinggal kita klik tombol ini. Kemudian yang sebelah kirinya lagi itu untuk volume. Nah, kita ke bawah. Ke bawah ini adalah mute jika kita tidak ingin suara kita terdengar. Ini digunakan misalnya ketika kita hanya mendengarkan meeting supaya suara-suara yang ada dari kita itu tidak terdengar. Katakanlah anak kita lagi manggil-manggil atau lagi rewel, itu tidak terdengar ke dalam meeting. Kemudian yang tombol sebelahnya ini adalah untuk mengatur video, apakah gambar kita mau terlihat apa tidak. Misalnya ini saya klik, maka saya tidak terlihat di dalam video. Oke. Misalnya ini yang saya mute, saya klik, ini suara tidak terdengar ke dalam meeting. Saya klik lagi untuk unmute-nya. Kemudian yang di tengah ini adalah untuk share dari layar HP saya. Nah, apa yang saya mau tampilkan di sini ada pilihan, ada foto, dokumen, box, Dropbox, Google Drive, sampai ke share screen. Jadi apa yang ada di layar HP kita terlihat. Tinggal kita pilih, misalnya saya mau tampilkan Google Drive, mengambil file dari Google Drive. Saya klik Google Drive-nya. Nanti akan disambungkan ke akun dari Google kita. Kemudian yang sebelah kirinya itu partisipan. Partisipan ini adalah untuk melihat orang-orang yang ikut meeting di dalam ruang meeting online yang di Zoom. Kita klik. Nah, ini karena saya sendiri jadi terlihat 1 orang saja. Kalau misalnya nanti banyak orang akan terlihat banyak orang di sini. Oke, kemudian ada tombol more. Tombol more ini untuk melihat pertama disconnect audio, artinya suara kita tidak terdengar. Kemudian ada chat. Chat ini untuk melakukan chat dengan rekan atau peserta rapat. Kemudian ada meeting setting. Meeting setting ini untuk kita set. Yang log meeting ini untuk melog meeting supaya tidak ada perubahan. Kemudian waiting room ini misalnya ada yang mau gabung lagi itu bisa. Nah, ini share screen ini untuk memberi pengaturan apakah boleh orang share screen dari HP-nya atau tidak. Kemudian chat with ini untuk kita bisa chat dengan siapa saja.
baik itu dengan host atau everyone publik, jadi di luar meeting ini juga bisa chat, atau dari yang di luar dari teman kita, sampai ke mute on entry ini, jadi apa yang diketik itu tidak terdengar. Oke, baik, itu untuk membuat meeting. Selanjutnya ini kita akhiri dulu. Menu selanjutnya adalah join. Ini yang tadi saya sampaikan, join a meeting. Itu kita masukkan meeting ID-nya. Misalnya kita punya dapat broadcast meeting dari rekan kita atau dari dosen kita, maka kita tinggal masukkan ID meetingnya di atas ini. Oke, ini don't connect ini untuk don't connect audio supaya suara kita tidak terdengar. Kemudian turn off my video ini untuk supaya wajah kita tidak terlihat dari meeting. Kemudian ini ada schedule. Schedule ini untuk membuat jadwal meeting. Misalnya kita punya jadwal rutin untuk pengajian, maka tinggal kita buatkan di sini, klik. Misalnya pengajian fikih, dan kita tentukan tanggal berapa, misalnya tanggal 25 April. Nah, waktunya tinggal kita pilih, misalnya setiap jam 5 sore misalnya sampai jam 5.30. Nah, tinggal kita set. Habis itu klik done. Ini penting password ini jika kita ingin menggunakan password untuk masuk nanti ke dalam meeting. Jadi ketika kita share, passwordnya juga kita sampaikan supaya orang yang akan ikut meeting dengan kita dapat masuk. Kemudian di bawah ini ada host video on. Host video on ini untuk menampilkan video dari host atau pembawa acara di meeting tersebut. Kemudian di bawah ini ada partisipan video on. Ini untuk dapat menampilkan video dari semua peserta meeting. Lalu di bawah ini set untuk audio, setnya apakah pakai device audio, telepon, atau dua-duanya, telepon dan device audio. Oke, setelah itu kita klik done. Ini untuk mengizinkan ke kalender. Kita misalnya mau invite orang lewat Gmail misalnya. Nanti bentuk tulisannya seperti ini. Jadi saya menginvite untuk ikut di join pengajian fikih tanggal 25 April jam 5 sore. Ya, so meeting URL-nya ini atau meeting ID-nya dan password-nya di bawah ini. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau invite lewat WA, tinggal kita klik yang menu add invite ini. Lalu kita pilih copy to clipboard. Nanti tinggal kita paste ke dalam WA kita. Oke, selanjutnya ini ada share screen. Ini menu untuk men-share screen dari HP kita atau dari layar komputer, misalnya ketika kita menggunakan komputer di saat meeting.
Lalu menu di bawah ini meeting, untuk melihat meeting apa saja yang kita punya, baik itu kita join di meeting orang atau kita yang buat meeting itu tersendiri. Kemudian di samping sini ada kontak. Nah, ini untuk melihat kontak kita di aplikasi Zoom ini. Kemudian ada setting. Setting ini untuk melihat, pertama ada kontak, kemudian setting untuk meeting, chat, dan bot. Bot ini isi dari aplikasi Zoom yang kita gunakan. Oke, saya kira itu untuk aplikasi Zoom. Silakan bagi yang ingin menanyakan bisa langsung di komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.